Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur, kilometer 184, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Rabu siang. Truk muatan peralatan bangunan terperosok dan terbalik di rawa pinggir jalan. Truk bernomor polisi B9102BE ini celaka setelah tertabrak truk di belakangnya. Pengemudi kedua truk terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat kedua truk melaju beriringan dari Sumatera Selatan menuju Tulang Bawang. Truk yang di depan tiba-tiba mogok dan mengeluarkan asap dari kabin. Saat itu, truk yang di belakang tak bisa menghindar dan akhirnya menabrak truk di depannya itu. Itu tiba-tiba rusak mendadak, ada asap dari depan. Itu mobil ini beriringan dari arah Palembang mau ke Bandar Lampung, dan mobil oren yang ada di belakang mobil biru ini nggak sempat menghindar, Pak, karena jaraknya yang terlalu mepet, dan mobil biru itu tiba-tiba melambat dan akhirnya mobil biru itu kedorong ke samping dan masuk ke jurang sedalam 3 meteran. Truk yang terperosok ke rawa belum dievakuasi polisi karena masih menunggu muatannya dipindahkan. Truk bernomor polisi BG8314LO yang menabrak ditahan di Polres Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Saya membeli minyak memakai uang baru ini tidak berlaku di Pertamina. Seorang ojek daring menyebarkan rekaman video bahwa uang baru pecahan Rp50.000 miliknya tidak bisa digunakan untuk membeli BBM di SPBU Kedaton, Bandar Lampung. Uang tersebut ditolak oleh operator SPBU. Video tersebut kemudian disebarkan di media sosial melalui akun bernama Siswanto. Kepada Bank Indonesia, apakah berlaku uang ini atau memang tidak berlaku uang ini? Karena Rabu siang pihak SPBU Kedaton Bandar Lampung yang menolak uang baru itu memberikan klarifikasi. Hal tersebut terjadi karena operator SPBU belum mengetahui beredarnya uang baru. Ia khawatir terjadinya penipuan sehingga ia meminta konsumennya yang akan membayar BBM dengan uang baru diganti dengan uang lama. Saya bilang, Pak, kalau bisa ada uang yang lama. Terus dia sambil kayak nggak tahu ngomong apa. Habis itu dia ngasih uang lama itu 100.000, saya kembaliin. Terus habis itu dia kayak ngomong lagi tuh, kayak ngoceh-ngoceh gitu. Terus kata saya, daripada saya salah, lebih baik, saya kan takut uang itu palsu atau gimana. Emang saya benar-benar nggak tahu kalau ada uang baru. Jadi saya bilang mending tanya ke pengawas dulu. Sebelum saya nganterin ke pengawas itu kan dia udah duluan nyamperin pengawas itu. Pihak SPBU akan meningkatkan sosialisasi pengenalan uang baru ke pegawainya. Namun sejauh ini terkendala contoh uang baru juga belum mereka dapatkan. Untuk kedepannya kita sosialisasiin ke operator bahwa uang baru ini sudah mulai beredar kan. Dari tanggal berapa sih ya? Itu beredarnya? 17 ya. Dan itu sah sebagai untuk pembayaran sah. Minta maaf, mungkin kalau emang nggak berkenan ya sama Gojeknya itu, kalau misalnya nggak berkenan kami mohon maaf. Karena emang benar-benar operatornya nggak tahu kalau ada uang baru itu. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan 7 uang kertas baru emisi 2022 pada 18 Agustus lalu. Uang baru itu pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Empat polisi Pamong Praja Pemkot Bandar Lampung Rabu siang menjalani pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang pengamen bernama Suwanda. Jika terbukti bersalah, keempatnya akan diberi sanksi sesuai SOP Pol PP. Kasus tersebut menjadi evaluasi polisi Pamong Praja Bandar Lampung agar kedepannya bisa lebih humanis dan persuasif saat bertugas di lapangan.
posisinya kan sudah melakukan perdamaian atas nama Pol PP Kota Bandar Lampung. Makanya sudah kita sampaikan juga yang bersangkutan dan alhamdulillah sudah dilakukan perdamaian. Artinya keluarga korban juga sudah menerima. Jadi kita harapkan ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini lagi. Itu aja. Tentunya pasti nanti ada sanksinya. Seperti apa tuh Bang? Seperti apa Bang sanksinya Bang? Sesuaikan juga dengan standar operasional prosedur yang ada, kan sanksi-sanksinya ada di situ. Penganiayaan itu berawal dari ditangkapnya Suwanda saat pengamen di sekitaran lampu merah Jalan Cut Nyak Din, Tanjung Karang Pusat pada Senin 22 Agustus lalu. Suwanda ditangkap dan diangkut ke truk polisi Pamong Praja. Suwanda dianiaya saat berada di truk dan berlanjut di kantor polisi Pamong Praja hingga terluka di kepala dan perutnya. Jadi ditelantarin ya sama dia orang? Kalau di mobilnya itu enggak. Di kantornya aja? Di kantornya aja, pas dia mau nonjok dada sudah tutup mata. Berarti di mobil itu kamu duduk digebukin orang? Digebukin juga. Di kantor digebukin lagi? Juga. Udah itu ditinggalin, nggak ada perjanjian apa nggak? Itu disuruh pergi ya? Suruh pulang aja ya? Suruh pulang, kata dia, awas kamu kalau ngebajut lagi di situ. Oh sempat diancam? Iya, jangan sampai ngebajut lagi di situ, kata dia. Kalau mama? Penganiayaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan antara keempat pelaku dengan korban. Kedua pihak sepakat tidak melanjutkan masalahnya ke ranah hukum. Robi Laste dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sungguh memprihatinkan. Sudah bertahun-tahun bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Ampar, Kecamatan Gedong Aji Baru, Tulang Bawang rusak. Ini menyebabkan aktivitas belajar mengajar tidak nyaman. Lantai berlubang dan atap rusak. Belum lagi kursi meja dan papan tulis yang sudah tidak utuh. Murid dan guru takut jika tiba-tiba atap roboh karena sudah banyak yang lapuk. Apalagi jika saat hujan, mereka selalu kebasahan karena bocor di mana-mana. Atapnya ini bocor, takut nggak sih? Sering hujanan nggak saat belajar? Iya. Ini sudah lama apa barusan, Dek? Sudah lama. Ini kelas berapa sih, Dek, ini? Kelas 5. Sudah ada berapa tahun, Dek? Enggak tahu. Terdapat 3 kelas yang rusak berat dan terpaksa masih dipakai karena sekolah kekurangan ruang kelas. Pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan ke Pemda Tulang Bawang melalui Dinas Pendidikan, namun belum juga ada tanggapan. Yang jelas yang rusak itu ada 3 lokal. Dan upaya ya sudah kami lakukan sedikit banyak untuk membenahi. Rasa kekhawatiran sendiri siswa terhadap lokal itu seperti apa sih Pak? Terlihat kami sebagai guru itu sangat khawatir kalau hujan karena air itu masuk dan menggenang sehingga anak belajar juga kurang nyaman. Guru dan murid SD Negeri 2 Batu Ampar meminta pemerintah Tulang Bawang segera memperbaiki sekolah mereka. Perbaikan sangat dibutuhkan supaya proses belajar mengajar jadi lebih nyaman. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.